Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmadina dengan NIM 112210455. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis akuntansi manajemen pada usaha Mercedes. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena ini usaha yang baru dirintis oleh saya sendiri selama beberapa bulan terakhir ini. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi manajemen dan tujuannya. Sebelum kita memasuki analisis akuntansi manajemen tentang usaha Mercedes, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian akuntansi manajemen dan tujuannya itu apa. Menurut Hansen Mawen 2019, akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi bagi pihak internal untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Tujuan utamanya akuntansi itu untuk mendukung manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis secara efektif. Berikut tujuan-tujuan secara rincinya ada perencanaan atau planning, kedua pengendalian atau controlling, ketiga pengambilan keputusan atau decision making, keempat ada penilaian kinerja atau performance evaluation, yang terakhir ada efisiensi operasional. Latar belakang usaha Mercedes yang saya dirikan ini, usaha Mercedes perdagangan produk yang mendukung berbagai kebutuhan konsumen, termasuk pakaian, aksesoris, dan barang koleksi yang sering kali memiliki daya tarik emosional bagi pelanggan. Jadi yang saya jual itu ada kaos, lalu tumbler kayak seperti botol minum, lanyard buat kalung, sama korek api. Peluang bisnis dari Mercedes yang saya jalani ini, dengan meningkatnya kesadaran merek, terdapat peluang besar dalam pasar Mercedes untuk menarik pelanggan yang mencari barang unik dan berkualitas, sehingga meningkatkan potensi pendapatan bagi pelaku usaha. Namun untuk usaha saya ini, saya masih merintis karena baru beberapa bulan berjalan, jadi sekiranya masih belum terlalu terkenal mereknya, maka peluangnya mungkin lebih sedikit. Modal bisnis yang sebenarnya itu Mercedes berfokus pada penjualan langsung kepada konsumen dengan target pelanggan yang beragam, mulai dari anak muda hingga kolektor, tergantung pada produk yang ditawarkan. Kita memasuki ke identifikasi dan klasifikasi biaya. Dalam usaha Mercedes yang saya jalankan ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya agar dapat mengelola keuangan dengan baik, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan analisis biaya. Produksi yang saya jual kan ada baju atau kaos, tumbler, korek, lanyard, dan gantungan kunci. Penjualannya itu ada kemasan, label, promosi online, dan biaya ongkos. Lalu distribusinya itu termasuk ongkos kirim, bensin, dan pengantaran. Administrasinya itu ada listrik, internet, dan perlengkapan kantor seperti gunting, penggaris, dan lain sebagainya. Identifikasi biaya dalam pengelolaan usaha Mercedes ini ada biaya tetap, biaya variabel, dan pentingnya klasifikasi. Biaya tetap di sini adalah pengeluaran yang tidak berubah seiring dengan tingkat penjualan, seperti gaji. Namun saya kan masih merintis, jadi pasti hasilnya untuk saya sendiri. Terus biaya variabel yang termasuk pengeluaran yang berfluktuasi sesuai dengan tingkat penjualan, seperti bahan baku, biaya pengiriman, dan komisi penjualan yang dibayarkan kepada tenaga penjual. Pentingnya klasifikasi untuk pengelolaan usaha dan analisis finansial memungkinkan pemilik usaha untuk memahami dan mengontrol pengeluaran serta membuat keputusan yang lebih baik. Klasifikasi biaya di sini ada biaya tetap, tidak berubah meskipun jumlah produk naik atau turun. Contohnya ada listrik dan internet atau wifi lah. Saya membayar 150.000 per bulan, atau listrik 150.000 per bulan, jadi dihitung jadi 300.000 per bulan.
penyusun alat sablon dan printer itu sekitar 400 per bulan karena saya supplier. Biaya variabel atau variable cost berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi. Bahan baku kaos itu saya jual 165.000 per unit, kalau botol minum 100.000 per unit. Bahan baku kayak korek, lanet, gantungan kunci itu 10.000 sampai 15.000 per unit. Kemasan dan label produk itu 10.000 per unit. Ongkir dan biaya distribusi itu 15.000 per unit. Analisis break-even point. Analisis break-even point adalah metode kritis untuk menentukan titik impas usaha Mercedes atau mengidentifikasi kapan pendapatan menutupi biaya tetap dan variabel, serta membantu pengambilan keputusan strategis. Rumusnya itu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Di sini biaya tetap saya 700.000, harga jualnya itu ada 165.000 dikurang 160.000 jadi 5.000. 700.000 dibagi 5.000 ada 140 unit. Pengertian dan pengaplikasian BIP dan margin. Definisi break-even point adalah titik impas level penjualan di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Memahami BIP penting untuk menentukan kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan. Rumus dari BIP yang sudah tadi disebutkan, saya ulangi kembali. Rumus untuk menghitung titik impas adalah titik impas atau biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Ini membantu perencanaan finansial usaha Mercedes secara efektif. Aplikasi margin. Margin kontribusi digunakan untuk memahami kontribusi setiap unit yang terjual terhadap laba. Ini penting dalam pengambilan keputusan harga dan menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Strategi pengambilan keputusan dalam usaha Mercedes. Yang pertama adalah membuat anggaran, kedua ada format anggaran dan pengambilan keputusan. Membuat anggaran itu langkah pertama adalah menyusun anggaran sederhana bulanan dengan memasukkan semua pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan sehingga memudahkan perencanaan keuangan untuk usaha Mercedes. Format anggaran itu contohnya itu seperti mengidentifikasi pendapatan dari penjualan dan pengeluaran tetap serta variabel sehingga dapat memudahkan pemantauan keuangan dalam periode tertentu. Contoh pengambilan keputusan, kita bisa memakai strategi make or buy serta menetapkan harga jual biaya dan untuk memastikan keberlanjutan usaha di pasar yang kompetitif. Di sini tertera data keuangannya. Biaya tetap itu 700.000, biaya variabel itu 160.000 untuk kaos. Biaya jual itu 165.000, BIP-nya 140.000. Misalkan kita menjualkan secara 200 unit, berarti laba bersihnya 1 juta, 1 juta kurang 700 berarti pendapatannya 300.000. Analisis keuangan usaha. Ada data keuangan, kita bisa menganalisis melewati data keuangan, tren keuntungan, dan rekomendasi manajerial. Penyajian data keuangan utama seperti pendapatan, biaya, dan laba atau rugi dalam bentuk tabel minimalis mempermudah analisis serta memberikan gambaran yang jelas terkait performa usaha Mercedes. Tren keuangan, analisis tren keuntungan. Analisis tren keuntungan menunjukkan pola pendapatan dari waktu ke waktu, membantu dalam mengidentifikasi musim puncak dan memberikan wawasan tentang efektivitas strategis pemasaran yang telah diterapkan. Berdasarkan rekomendasi manajerial, berdasarkan analisis yang dilakukan, saran untuk meningkatkan profitabilitas meliputi pengelolaan biaya yang lebih efisien dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis. Yang terakhir ada kesimpulan. Identifikasi dan klasifikasi biaya sangat penting dalam usaha Mercedes. Untuk mengetahui seluruh pengeluaran dan mengelola keuangan secara efektif. Melalui identifikasi biaya, pelaku usaha dapat mengenali semua komponen biaya yang timbul selama proses produksi dan operasional, seperti bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan promosi.
Sementara klasifikasi biaya membantu mengelompokkan biaya menjadi beberapa jenis, antara lain biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung dan tidak langsung sesuai hubungannya dengan produk. Dengan memahami kedua hal tersebut, pemilik usaha dapat menentukan harga jual yang tepat, menghitung BP, mengontrol pengeluaran, serta mengambil keputusan manajerial yang efisien. Serta secara keseluruhan, identifikasi dan klasifikasi biaya menjadi dasar yang penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha Mercedes. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.